Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budi Utomo di podcast IJS. Kali ini kita akan membahas masalah bagaimana pembelajaran PAUD di masa pandemi. Kali ini telah hadir bersama saya Kepala Sekolah dari Islamic Global Preschool, Ibu Nuning Sudiar. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Baik ya? Baik, alhamdulillah. Ini terlihat kondisi sangat sepi sekali ya, biasanya banyak sekali kerumunan anak-anak, canda gurau mereka, ya kan, bermain-main. Itu pasti sebagai guru sendiri pasti sangat rindu dengan kondisi-kondisi seperti itu ya, Bu ya? Kalau diibaratkan Pak Budi ya, yang biasa pagi itu sangat ramai gitu ya, selama saat ini benar-benar sepi gitu ya, sedihnya itu iris gitu Pak Budi hatinya rasanya tuh. Semoga apa ya, suara-suara itu, suara mereka kembali hadir di sekolah ini kembali. Amin, amin. Baik. Sedih sekali. Sedih ya pastinya, ya benar sekali. Pasti siswa sendiri juga merindukan suasana sekolah, belayan guru, sentuhan guru, permainan dan lain sebagainya kan. Betul. Jadi memang kondisi ini mudah-mudahan segera berakhir lah seperti itu ya. Karena pasti anak-anak juga bosen nih ada di rumah terus gitu ya, Bu ya. Iya. Baik, Bu. Ini kita akan membahas masalah pembelajaran ya PAUD di masa pandemi. Ini secara umum terlebih dahulu. Jadi kondisi umum pendidikan PAUD di era pandemi ya, menurut sudut pandang seorang leader di PAUD itu seperti apa? Di masa pandemi, lembaga PAUD apakah masih bertahan, apakah masih hadir di tengah-tengah dunia pendidikan Iya, ini benar. Pak Budi ya? Karena memang kita akui bersama ya, justru yang paling krusial itu usia PAUD ketika dia belajar online ya. Karena sejatinya usia PAUD itu memang tidak cocok dengan pembelajaran online ya, kalau sejatinya. Tapi pada umumnya di luar sana, di sekitar kita ya, untuk lembaga PAUD tentunya ada yang memang masih struggling untuk melayani anak-anak, ada juga yang memang masih on off gitu ya Pak Budi ya, dalam artian memang saat ini benar-benar perannya anak-anak itu di tangannya kedua orang tua di rumah. Iya, benar. Jadi bagaimana solusinya untuk para orang tua di rumah, tentunya kita harus memberikan bekal kepada semua orang tua di luar sana ya, bagaimana mendampingi mereka tetap belajar, masih bisa berkembang dengan seharusnya di usia-usia dini ini. Iya. Jadi memang kita sangat harus merangkul para orang tua, bagaimana sih mendampingi mereka belajar di rumah, bagaimana sih kita menstimulasi anak-anak di rumah dengan di masa pandemi ini. Iya, baik. Ini kan berbicara masalah pembelajaran daring. Saya masih belum kebayang bagaimana kalau anak-anak PAUD ini mereka harus fokus di depan gadget mereka, itu bertolak belakang sekali dengan dunia mereka kan. Aslinya kan mereka yang kesana kemari, aktif, lompat sana, lompat sini. Itu bagaimana, Bu? Iya, sedih sih Pak Budi ya, karena kalau usia PAUD kan memang dari mulai 0 sampai 13 tahun itu memang sangat dihindari dengan gadget ya, perangkat screen time gitu ya, kecuali mereka udah usia SMP ya gitu. Jadi dampak tentunya banyak dampak ya, yang bagaimana sih dia harus sekolah online di usia PAUD 3, 4, 5 tahun itu. Tentunya banyak hal yang memang kita harus waspadai bersama-sama, saling kita menjaga mereka, walaupun mereka masih tetap belajar online ya. Tentunya ada durasi atau timing yang memang kita berikan ke orang tua maupun ke anak-anak. Jadi untuk usia PAUD pada umumnya maksimal 1 jam dalam sehari untuk screen time. Maksimal 1 jam dengan gadget, dengan perangkat yang lain, TV atau yang lain, itu 1 jam itu sudah cukup untuk usia-usia PAUD, seperti itu. Nah, baik. Lalu untuk dampak dari pembelajaran online sendiri untuk perkembangan tumbuh mental mereka bagaimana ya kira-kira ya? Iya, yang pasti banyak hal-hal yang mungkin kurang tepat ya Pak Budi ya, di usia PAUD harus duduk di depannya layar mungkin dengan 1 jam durasinya gitu ya. Tentunya banyak efek samping yang akan kita sama-sama tuai gitu ya. Maksudnya seperti contoh hal di mata gitu ya. Iya, betul. Pengaruh radiasinya dari cahaya-cahaya perangkat ini, kemudian kondisi mata, tulang punggung yang harusnya tegak di kursi misalnya ya,
kemudian motorik kasar yang dia harus lari kemana-mana, memanjat, melompat, kemudian activity eksplorasi yang memang yang seharusnya mereka lakukan di luar sana ya, di alam, kemudian bermain, melompat, memanjat ataupun stimulasi yang lain. Jadi dampak-dampak yang sangat kami khawatirkan, kesehatan mata, tulang punggung mereka semuanya, kemudian emosinya itu loh Pak Budi. Iya benar. Emosinya mungkin kurang terkontrol. Mungkin ada hal-hal memang harus dia ingin diturutin apapun itu. Iya. Dengan dampak-dampak screen time. Mengolah emosi, menyampaikan keinginan dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, menunda keinginan itu pasti akan berpengaruh dengan adanya screen time yang cukup banyak. Akhirnya ada juga dampak yang kecanduan gadget, kecanduan screen time yang memang sangat tidak cocok bagi mereka. Jadi itu sangat kami khawatirkan, entah setahun ke depan ya Pak ya, ini kan udah setahun pandeminya, kita nggak tahu tahun depan, bulan depan, efek-efek dari dampak dari online learning ini pastinya ada. Oke. Gitu. Menurut Bu Nuning sendiri, bagaimana cara mengatasi dampak-dampak itu tadi, khususnya dampak negatif pastinya dalam pembelajaran online itu sendiri? Seperti itu. Iya. Kalau ini di PAUD IGP ya? Boleh secara umum mungkin, ya silakan. Meminimalisir dampak gitu ya. Iya, betul. Meminimalisir dampak. Tentunya usia PAUD ini usia-usia eksplorasi, usia-usia mereka ingin tahunya sangat tinggi ya, kritis, ingin mencoba berbagai macam hal-hal baru. Cuman dengan kondisi di rumah, kemudian kita nggak tahu dengan kondisi di rumah apakah ada yang menjaga, mengontrol gitu ya. Tentunya kalau ada rules, ada peraturan di rumah, misalnya dia screen time-nya hanya di jam pagi setengah jam, sore setengah jam, itu memang harus ada peraturan dari rumah yang sangat ketat untuk orang dewasa, karena mereka itu kalau nggak ada rules pasti akan lose control gitu, Mas Pak Budi. Jadi memang untuk rules disepakati di rumah, terutama para orang dewasa yang menemani anak-anak hebat ini, apakah itu ayah, bunda atau mbak atau kakak yang memang harus strict di rules. Jam berapa dia boleh pegang gadget, jam berapa dia belajar, jam berapa dia untuk bermain, bisa berlari, eksplorasi, melompat ataupun hal-hal yang atau stimulasi yang lainnya. Iya, baik. Lalu ini untuk titik kritis stimulasi yang diperlukan ya bagi anak usia dini ini bagaimana gitu? Yang urgent yang sangat harus dikasih untuk usia PAUD ya Pak Budi ya. Secara kita kalau di sekolah banyak sekali kan yang mendukung kan ya, dari sarana prasarana, permainan, kemudian dari gurunya tersendiri gitu kan. Sementara kalau di rumah ya sudah bersama orang tua, lalu dengan gadget mereka seperti itu kan. Orang tuanya iya benar. Mereka dikasih gadget, amanlah dunia ini. Nah gitu. Iya benar sekali Pak Budi. Jadi apa sih yang sangat urgent, yang krusial saat ini yang mereka butuhkan di usia PAUD? Kalau kita ibaratkan dengan pohon ya Pak Budi ya, pohon ini kan dimulai dari biji, misalnya dari biji dia tumbuh ke daun, ke batang, ke cabang-cabang gitu ya. Jadi poin utamanya adalah di akar ini. Apa sih akar pondasi yang memang mereka butuhkan saat ini? Apalagi pandemi, orang tuanya bekerja, di rumah nggak ada orang, misalnya cuma kakak atau mbak atau bibi yang membantu misalnya gitu ya, atau nitip ke orang lain gitu. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah mereka sangat butuh bergerak, eksplorasi yang terarah, misalnya berjalan, melompat, berlari, lempar tangkap bola. Apalagi selain itu motorik kasar kan itu bergerak ya, motorik kasar untuk ototnya, tangan, kaki, seluruh bagian tubuhnya itu dioptimalkan untuk kekuatannya. Jadi motorik kasar, motorik halus, sama sosial emosi. Itu yang benar-benar mereka nyaman, kapan ekspresi sedih, senang gitu ya. Mau ngomong keinginannya dia ingin apa itu ada apa ya, wadah ataupun sarana untuk mengekspresikan dirinya. Jadi itu akar yang paling penting ya, motorik kasar, motorik halus, sosial emosi yang memang harus kita penuhi untuk usia-usia PAUD di masa pandemi yang di rumah selama ini. Oke, baik. Nah, melihat kondisi yang seperti sekarang, banyak di luar sana kalau sekolah-sekolah PAUD itu kan banyak yang udah tidak aktif, mereka tidak melakukan pembelajaran online dan lain sebagainya. Itu bagaimana kalau menurut
Miss Nuning sendiri? Memang nggak bisa dipungkiri ya, banyak sekali sekolah-sekolah PAUD yang mungkin mati suri ya. Benar sekali. Mati suri artinya ya mungkin muridnya tinggal separuh atau seperempat, atau bahkan ada yang memang sangat sedikit ya, Iya. Pak Budi ya. Jadi memang bagaimana bertahannya sekolah PAUD di masa pandemi Iya, gitu betul, ya. betul. Kalau SD, SMP, SMA mungkin bisa saja masih gitu bisa ya. karena udah mulai mandiri. Apalagi dengan sekolah-sekolah yang mungkin keterbatasan dengan fasilitas, sarana prasarana seperti itu kan ya. Lalu bagaimana itu menurut Miss Iya. Nuning? Kalau di kami sendiri, di PAUD IGP sendiri memang kebutuhan untuk mereka bertemu dengan teman, cuman saat ini masih ketemu di online ya Pak Budi ya. Bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, mengekspresikan bahasanya itu kalau untuk usia PAUD masih sangat diperlukan. Makanya untuk di kami sendiri di PAUD IGP kami ada kerjasama sama orang tua. Bagaimana mendampingi mereka belajar di masa pandemi ini, walaupun orang tua sibuk bekerja juga. Iya. Bagaimana karena porsinya orang tua itu sangat besar, bahkan 80-90% tuh orang tua, memang karena full di rumah ya. Kami sangat yakin bahwa orang tua akan full in charge ketika mereka sedang belajar online bersama kami gitu. Tentunya apa saja ketika online itu butuh sosialisasi, mungkin diekspresi sapa, bermain games, kemudian ada hal-hal yang memang harus dilakukan lagi ya, seperti lompat di online bersama teman-teman, motorik halus ketika di kelas online, ataupun kegiatan seru-seru ketika ketemu teman-teman di kelas online, walaupun dengan batas yang sangat pendek sekali di usia PAUD. Oke, baiklah. Nah, berarti kan kalau di IGP tetap berlangsung yang namanya pembelajaran secara online. Betul. Seperti itu. Lalu bagaimana secara detail, bisa Miss Nuning ceritakan bagaimana secara detail pembelajaran online itu sendiri di IGP gitu. Iya, kembali lagi ya, kalau online di PAUD itu memang apa ya, kita harus benar-benar harus menarik di depannya anak-anak ya, karena kalau nggak dia kabur, Pak Budi. Iya, betul. Karena rentan konsentrasi usia PAUD sesuai usianya. Kalau playgroup 4 tahun ya 4 menit saja gurunya explain sesuatu. Kalaupun TKA 5 tahun, TKA 4 tahun, TKB 5 tahun ya sesuai usianya. Kalau playgroup 3 tahun berarti 3 menit. Itu untuk rentan konsentrasinya. Bagaimana detail belajar online di PAUD ini? Untuk di IGP sendiri ada daily routine, ada schedule meeting. Misalnya meeting satu kelas bersama-sama dengan 20 temannya, grouping gitu supaya lebih optimal dengan ibu guru. Jadi Senin sampai Jumat itu ada ketemuan, ada meeting bersama mereka di online Zoom. Itu tentunya orang tua support di situ, di perangkat, support di mungkin dia bisa klik-klik ini ya, klik-klik Iya, perangkat ya. Nanti orang tua yang mengaktifkan Zoom-nya, join kelas sesuai jadwalnya, sesuai misalnya lagi ketemu sama temannya atau kelas atau per grouping hari itu. Jadi memang orang tua akan bantu di situ incas untuk join Zoom. Kemudian di sana mereka bertemu dengan teman-teman, simulasi motorik kasar, mengikuti lagu gerak gitu ya, bermain lagu gerak, games, kemudian mengulang doa hadis sehari-hari. Kemudian bagaimana mereka berinteraksi sama temannya, bagaimana bercerita tentang kegiatan di rumah, liburannya itu setiap durasinya ada diberikan porsi untuk mereka mengekspresikan perasaannya hari ini, kemudian pengalamannya ataupun simulasi motor kasar, motor halus maupun keislaman dan yang lain-lain. Nah, ya baik. Untuk materi sendiri, materi pembelajaran sendiri, bagaimana PAUD IGP ya, PAUD di IGP ini membuat itu sehingga tetap anak-anak itu mendapatkan pembelajaran yang baik sesuai kebutuhan mereka, seperti itu. Apakah ada modul pembelajaran atau bagaimana itu? Oh iya, alhamdulillah kami memberikan modul atau panduan kegiatan di rumah yang bisa dilakukan bersama orang tua. Tentunya porsinya ada yang kami sampaikan di online, ada juga yang di rumah, Pak Budi. Jadi orang tua itu masih tersupport oleh ibu guru ketika mereka bisa online learning di kelas online dengan perangkat modul yang udah kami kirimkan setiap 2 pekan sekali, yaitu drive-thru. Iya. Drive-thru modul peraga ataupun kits yang mereka butuhkan selama 2 pekan ke depan. Seperti itu. Jadi memang
sekolah memprepare modul maupun peraga yang dibutuhkan di rumah. Berarti ini ekstra juga ya untuk pekerjaan guru, bagaimana mereka membuat modul itu sendiri ya kan ya. Itu bagaimana itu mereka guru membuat modul mereka kemudian didistribusikan ke para siswa, itu bagaimana? Kalau di kami kan harapannya meaningful ya Pak Budi, Iya. bermakna dan bermanfaat gitu ya. Selain pengetahuan yang kita berikan, itu ada kebermanfaatan buat mereka di rumah atau Untuk kehidupan mereka sehari-hari di rumah untuk gitu ya. Pembuatan modul Iya. Pembuatan modulnya seperti ini. Jadi kita ada topik-topik tema-tema gitu ya, tema-tema yang kita kemas dalam sebuah materi ya, tema ini. Kemudian kami lihat kompetensi-kompetensi yang memang kebutuhan untuk usia PAUD. Misalnya lagi tema tentang hewan, dia butuh motorik kasarnya apa, motorik halusnya apa, keislamannya apa. Jadi kita bikin webbing terkait tema itu. Iya. Meaningfulnya apa gitu ya, meaningfulnya apa gitu ya. Akhirnya kalau udah masuk ke tema, ke materi kompetensi yang kami punya di usia PAUD ini 3-5 tahun ini, kemudian setelah itu ibu guru menyusun kegiatan berupa activity, yaitu judulnya apa, kemudian tujuannya apa ini kegiatan ini, mengasah apa aja, mensimulasi apa aja, kemudian setelah itu baru peraganya butuh apa, keperluannya apa, kemudian tahapan pertama, kedua sampai ke 10 misalnya urutannya sudah ada ini, step by step untuk melakukan di rumah. Jadi orang tua insya Allah terbantu dengan cara kerja di dalam modul itu. Iya. Sampai nanti bagaimana menilai, bagaimana mendokumentasinya itu lengkap di dalam modul itu yang dilakukan oleh para tim guru. Oke, berarti di sini adalah peran guru digantikan oleh orang tua di rumah. Betul. Lalu bagaimana kerjasama antara sekolah dan pihak orang tua sendiri agar selalu bersinergi terhadap pembelajaran tetap meaningful tadi? Iya. Tentunya itu kan kembali lagi ya, orang tua kan porsinya sangat besar nih di rumah. Iya, betul. Makanya kita harus benar-benar kerjasama yang baik sama orang tua ini. Bagaimana saling menyampaikan masukan, kemudian kami juga ada parenting setiap bulan ya. Awalnya kami ada parenting setiap 2 pekan, yaitu untuk menjelaskan modul gitu ya. Apa aja yang pekan depan akan dilakukan di rumah, orang tua bantunya berapa. Parenting ada ya? Betul. Bagaimana orang tua mendampingi di rumah itu ada memang parentingnya. Bagaimana orang tua menguatkan orang tua bahwa anak ini anak yang luar biasa hebat yang harus kita tolong dampingin untuk selama simulasi di rumah. Jadi memang kerjasama sama orang tua itu dengan komunikasi yang intens gitu ya, komunikasi intens di evaluasi pekanan di buku komunikasi, bukom, kemudian kami juga ada grup WA orang tua per kelas. Harapannya orang tua jika ada kendala langsung ke sekolah itu biar fast respon gitu ya. Sehingga orang tua nggak ada kendala yang cukup berat, karena udah berat nih di rumah, udah ngajar, udah bekerja jadi guru gitu ya. Tentunya orang tua perannya sangat luar biasa. Makanya kerjasama orang tua yang di rumah itu harus dijaga baik-baik. Baik itu untuk orang tua yang mungkin kalau misalkan orang tuanya ini bekerja, pasti ada kan ya, kondisi orang tua kan berbeda-beda. Ada yang ngantor setiap hari dan lain sebagainya. Adakah itu di IGP juga? Lalu bagaimana solusi itu? Iya, kembali lagi ya, orang tua akan memanage antara tugas kewajiban bekerja, memanage anaknya harus belajar online gitu ya, harus kantor misalnya, di rumah nggak ada orang, jadi berbagai macam variasi orang tua Pak Budi yang mengatur bagaimana masih bisa sekolah setiap hari, Senin sampai Jumat itu bagaimana bisa join kelas ya. Kalau yang kami tahu bersama orang tua, ada beberapa orang tua yang 2 pekan di rumah, 2 pekan di kantor. Ada juga yang memang benar-benar full di kantor, dia sama mbak, sama om, sama kakak gitu, yang memang benar-benar ada yang mendampingi orang dewasa di rumah. Ada juga yang di daycare gitu ya, memang masih ada yang masih buka gitu ya untuk mendampingi mereka masih belajar online di tempat lain gitu ya, nggak di rumah misalnya, di rumah mbak atau di rumah saudara gitu. Jadi memang orang tua luar biasa mencari solusi bagaimana ini masih bisa masuk kelas gitu, walaupun di online. Baik, artinya orang tua juga sudah paham dengan kondisi ini ya. Betul. Karena memang ada yang namanya parenting, sekolah telah menjelaskan titik-titiknya di mana gitu ya, kerjasama yang baik itu memang sudah
ada di awal begitu ya Miss ya, kalau gitu. Komitmen di awal, menyamakan visi misi dengan sekolah dan di rumah gitu ya Pak Budi ya. Setelah komitmen, orang tua udah tekan kontrak gitu ya, udah sanggup memberi contoh yang baik, akan mensupport program sekolah gitu, akan disupport oleh orang tua. Ada parenting tiap bulan, parenting modul untuk menjelaskan teknis kegiatan. Tentu insya Allah orang tua minimalisir mungkin kebingungan orang tua, tapi kembali lagi orang tua akan mengatur bagaimana anak saya bisa join kelas, bisa terstimulasi di rumah dengan panduan modul, itu masih orang tua yang akan handle di rumah. Oke, jadi persamaan persepsi itu harus memang ada di awal gitu ya, komitmen itu tadi. Soalnya kan kalau melihat di artikel-artikel yang sering kita baca gitu kan, orang tua stres gitu kan dan lain sebagainya, gitu kan. Lalu ada yang bahkan harus resign dari pekerjaannya demi mendampingi anak-anaknya. Ada yang sampai dipukuli anaknya. Itu kan sangat kasihan dan riskan sekali kalau menurut saya gitu kan. Sebaiknya kan memang itu ya, adanya kerjasama. Kita harus paham-paham sendiri bagaimana sih pandemi ini kayak gitu ya. Ya kita harus sadar diri juga sebagai orang tua gitu kan ya. Karena bagi saya sendiri ya, guru tidak hanya ada di sekolah, tapi orang tua juga harus menjadi guru untuk anaknya sendiri, bukan begitu ya, Miss ya? Betul, Pak. Nah, lalu terakhir nih mungkin, apakah di PAUD sendiri ini kan sampai sekarang ini kan kondisinya masih pandemi, lalu sekarang masih suasananya itu adalah penerimaan siswa baru ya. Nah, untuk IGB sendiri bagaimana terhadap penerimaan siswa baru sendiri, masih berjalankah atau bagaimana? Ya, alhamdulillah ini masih terus mengalir ya, penerimaan siswa baru dengan aplikasi Google Form, kemudian interview terus berjalan terus gitu. Alhamdulillah ini masih ada slot, masih ada pembukaan sampai nanti kuotanya penuh gitu. Jadi kami masih menerima siswa-siswa baru, pertama di usia PAUD 3 tahun sampai 4 tahun, TKA 4 sampai 5 tahun, TKB 5 tahun sampai 6 tahun, itu usia penerimaan PAUD di tahun ajaran besok ini. Oke, jadi sampai sekarang IGP masih menerima siswa baru. Masih open registration. Baik, Miss Nuning, terima kasih telah sharing pengalaman. Mungkin di luar sana banyak sekali orang tua, para peers, orang tua yang bagaimana ya sekolah tidak ya PAUD ini ya gitu. Nah, mungkin salah satu solusi ya adalah di IGP ini, seperti itu mungkin ya. Oke, thank you sekali lagi Miss Nuning. Kalau kita ambil kesimpulan, boleh dikatakan bahwasanya perlu adanya sinergi dari orang tua di rumah maupun dari pihak sekolah, karena guru tidak hanya ada di sekolah, tapi orang tua juga harus bisa menjadi guru untuk anaknya di rumah. Baik, terima kasih atas sharing-sharingnya hari ini. Sama-sama Pak Budi. Next kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan masalah yang mungkin lebih luar biasa. Jadi saya kalau melihat suasana ini kan ya sedih gitu kan. Sepi banget biasanya gitu ya kan, permainan di mana-mana, anak-anak lompat sana lompat sini. Tapi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir seperti itu. Terima kasih Bu Nuning. Mohon pamit. Oke, begitu perbincangan kita bersama Miss Nuning, Kepala Sekolah dari IGP. Saya Budi Utomo pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.